Bocah yang bernama Zia ini merupakan seorang anak yatim piatu. Saat adiknya yang bernama Piali masih berusia 5 bulan, kedua orang tuanya meninggal dunia. Sejak saat itu kehidupan Zia berubah total. Selain menjadi seorang kakak, Zia juga harus menjadi seorang ibu sekaligus juga seorang ayah untuk Piali. Di saat anak-anak seusianya pergi sekolah dan asik-asiknya bermain, ia justru harus bekerja mencari uang dan merawat Piali. Sebelum berangkat kerja, Zia selalu melakukan pekerjaan rumah semestinya seperti ibu rumah tangga. Pada saat melakukan pekerjaan rumah, sang adik Piali berkata kepada Zia kalau ia ingin sekali melihat pesawat. Zia pun mengatakan padanya suatu saat nanti ia akan membawa Piali melihat pesawat. Di sisi lain, Zia selalu pergi ke tempat kerja bersama temannya yang bernama Sahir. Piali pun selalu tinggal di rumah sendirian selagi Zia pergi bekerja. Zia dan Sahir kemudian sampai ke pusat kota, mereka dengan cepat turun ke jalanan untuk menjual mainan. Selesai berjualan, mereka segera menyetorkan hasil jualannya ke tangan kanan bos mereka yang bernama Ambro. Mereka semua akan menerima upah sebesar Rp100.000 setiap seminggu sekali. Namun apabila setoran mereka tidak memenuhi, maka tak sungkan Ambro mengambil separuh dari gaji mereka. Sepulang kerja, Zia diminta menemui pria bernama Niko, yang tidak lain adalah bosnya Zia dan Sahir. Berdasarkan informasi dari Ambro, Niko baru tahu kalau Zia memiliki adik perempuan. Ia lantas meminta Zia membawa Piali ke hadapannya. Ketika melihat Piali tampak begitu sehat, Niko pun ingin Piali ikut bekerja. Mendengar itu, Zia tentu saja menolaknya karena ia beralasan kalau adiknya masih terlalu kecil untuk bekerja. Namun Niko yang tak terima omongannya dibantah, mulai sekarang Zia harus membayar uang sewa kontrakannya. Karena hanya yang mau bekerja dengannya saja yang boleh tinggal di kontrakan itu secara gratis. Ternyata selain bekerja dengan Niko, Zia juga tinggal hanya menumpang di kontrakannya Niko. Alhasil atas kenyataan pahit itu, Zia mencoba mencari uang tambahan dengan melamar kerja di sebuah tempat jahitan. Namun karena Zia yang masih di bawah umur, lalu ia ditolak bekerja di sana. Walau kecewa, dia tetap berbesar hati menerimanya. Dan sebelum pulang, dia meminta izin mengambil sisa-sisa potongan kain yang ada di sana. Zia berencana akan menggunakan sisa-sisa potongan kain itu untuk membuatkan Piali baju baru. Ketika bajunya selesai dibuatkan Zia, Piali terlihat sangat kegirangan karena baju barunya itu ada sayapnya. Setelah itu, Zia dan Sahir mengajak Piali jalan-jalan ke pasar sambil membeli jagung bakar kesukaan Piali. Melihat Piali tampak senang, dia pun jadi ikutan senang. Karena baginya kebahagiaan Piali adalah kebahagiaannya juga. Malamnya di saat orang-orang udah terlelap tidur, Zia rupanya masih sibuk membuat kerajinan tangan dari barang-barang bekas yang selama ini sering ia kumpulkan. Kali ini dia berniat akan membuat sebuah boneka mini yang terinspirasi dari adiknya. Besoknya Zia kembali bekerja dengan menjual mainan milik Niko. Ia lalu menawarkan mainan itu ke seorang pria bernama Salman. Sayangnya Salman sama sekali tidak tertarik dengan mainan itu. Tapi Zia terus saja membujuknya hingga akhirnya ia mengeluarkan boneka mini buatannya semalam. Melihat betapa indahnya boneka itu, Salman pun seketika terkesima sampai-sampai ia langsung membeli boneka Zia melebihi harga aslinya yang Zia tawarkan. Sewaktu Zia menyetorkan hasil penjualannya, Ambro tiba-tiba memarahi Zia habis-habisan lantaran ia sudah berani menjual kerajinan tangannya buatan sendiri.
Padahal sudah jelas dilarang sama sekali menjual mainan selain milik Niko. Di sisi lain Sahir yang sudah muak mendengarnya pun segera menyumpal mulut Amru dengan tisu dan menghajar Amru sampai pingsan. Setelah kejadian itu Sahir dan Zia langsung pergi dari sana. Setelah itu Sahir mengajak Zia pergi meninggalkan desa karena ia merasa Niko tak akan memaafkannya atas kejadian ini. Namun Zia menolaknya karena ia merasa tak punya pilihan untuk pergi kemana dan hanya di desa inilah ia bisa bekerja. Akhirnya Sahir pun pergi sendirian. Setelah itu sesampainya Zia di kontrakan ia kaget melihat Niko dan anak buahnya telah berkumpul. Dan tanpa basa-basi Niko langsung menanyakan keberadaan Sahir namun ia terus saja menutup mulutnya hingga membuat Niko kehilangan kesabarannya. Detik itu juga Niko mengusir Zia dan Piali dari kontrakannya. Zia sontak bersujud di kaki Niko agar Niko berubah pikirannya namun semua itu nggak mampu meluluhkan hatinya Niko. Karena apapun yang udah Niko putuskan nggak bakal pernah bisa diganggu-gugat lagi. Setelah kejadian itu Zia kembali pulang sambil menangis lalu mengajak Piali untuk segera pergi meninggalkan kontrakan itu. Dengan berat hati Zia dan Piani pun mulai berjalan meninggalkan kontrakan dan desa yang sangat mereka cintai selama ini. Karena tak ada tempat tinggal lagi Zia dengan sangat terpaksa mengajak Piali tidur di bawah kolong jembatan meski pada saat itu turun hujan. Keesokan harinya Zia tetap terus berjalan serta harus menjadi anak yang kuat. Ia pun lalu mencoba melamar kerja di sebuah warung makan. Namun si pemilik warung sudah lebih dulu meminta Zia untuk pergi karena ia mengira Zia hanya pengemis. Dan atas kejadian itu Piali merasa mereka sekarang ini sudah seperti seorang pengemis. Tak ingin Piali berpikir demikian Zia dengan cepat membeli sebuah makanan di warung makan yang tadi mengusir mereka dengan menggunakan uang terakhir yang Zia miliki. Piali pun menyantap makanannya dengan sangat lahap. Namun pas enak-enaknya makan mereka berdua tiba-tiba didatangi dua pria asing bernama Bilal dan juga Alosi. Mereka mengatakan kalau mereka adalah petugas kesejahteraan anak. Melihat Zia dan Piali gak mirip, Bilal dan Alosi segera memeriksa barang bawaan Zia dan Piali. Sambil menangis dan ketakutan Zia mengatakan kepada Bilal dan Alosi kalau mereka berdua seorang anak yatim piatu. Zia mengatakan kedua orang tua mereka telah meninggal dunia. Mendengar kenyataan itu Bilal dan Alosi langsung mengajak Zia dan Piali ke yayasan anak. Namun dalam perjalanan menuju yayasan Zia nggak sengaja mendengar percakapan di antara Bilal dan Alosi jika Zia dan Piali nanti akan ditempatkan di yayasan yang berbeda. Ketika itu Bilal meminta Alosi menghentikan mobilnya untuk membeli sesuatu. Disitulah Zia dan Piali mempunyai kesempatan untuk kabur. Bilal yang melihatnya kemudian mencoba mengejar Zia dan Piali. Beberapa saat kemudian Zia berhasil menemukan Sahir dan sebenarnya sebelum Sahir meninggalkan desa ia sudah berpesan kepada Zia di mana ia akan pergi. Di saat itu Zia langsung meminta tolong kepada Sahir untuk mencarikan dirinya tempat tinggal dan pekerjaan. Melihat Zia dan Piali dengan keadaan seperti itu Sahir pun membujuk bosnya agar memberi Zia pekerjaan. Sebenarnya bosnya Sahir mau-mau aja nerima dia tapi melihat tokonya sebulan terakhir ini sangat sepi ia pun terpaksa menolak Zia. Meski begitu si bos mencoba membantu dengan mencarikan kerjaan lain. Ia kemudian mengenalkannya dengan temannya yang merupakan seorang pengusaha barang rongsokan. Namanya adalah Amir. Awalnya Amir nggak mau menerima Zia mengingat Zia yang masih di bawah umur tapi setelah tahu Zia udah nggak punya orang tua lagi Amir pun merasa kasihan dan iba padanya. Ia lalu menerima Zia asalkan saat kerja Piali sang adik tak ikut ke tempat kerja agar tidak mengganggu Zia dalam bekerja. Dan Amir pun hanya akan memberikan dia bayaran sebesar 30.000 per harinya.
Setelah Zia berhasil mendapatkan kerja sahir lalu meminta bantuan temannya yang bernama Papoy untuk mencarikan Zia dan Piali tempat tinggal. Dengan cepat Papoy membawa Zia dan Piali ke sebuah pemukiman yang dipenuhi dengan gubuk. Yang mana semua gubuk itu Papoy sewakan dan dikarenakan semua gubuknya tak ada yang kosong. Untuk sementara waktu Zia dan Piali menyewa bersama seorang pria yang bernama Selva dengan biaya sewa 200.000 per bulan. Jika dia sudah tinggal lama dan berkelakuan baik, nanti Zia bisa membangun gubuknya sendiri. Malamnya saat mereka hendak makan malam salah seorang tetangga meminta Zia untuk menjaga Piali dengan baik dan jangan membiarkan Piali di gubuk sendiri. Ia menasehati Zia untuk lebih berhati-hati dengan Selva, karena Selva adalah laki-laki yang suka dengan wanita. Betul saja saat terbangun di tengah malam Zia melihat Selva sedang memandangi Piali sehingga membuat Zia ketakutan sampai-sampai Zia tidak bisa lagi tertidur. Setelah kejadian malam tadi Zia pun akhirnya mengajak Piali ke tempat kerjanya. Sebenarnya Amir mau memarahi Zia karena sudah melanggar aturannya tapi Amir yang merasa kasihan lalu mempersilahkan Piali menunggu Zia bekerja. Bahkan keluarga Amir pun menerima Zia dan Piali dengan baik. Di saat itu pula cucunya Amir yang bernama Aisu mengajak Piali bermain ke rumahnya. Di sana sudah ada ibu dan kakak Aisu, nama mereka adalah Selena dan juga Aminah. Dan tanpa terasa Zia pun ternyata telah selesai bekerja, ia lalu menjemput Piali untuk pulang. Suatu hari saat Piali sedang bermain dengan Aisu, ia mendadak ketakutan dengan kedatangan ayah Aisu, yang ternyata adalah petugas kesejahteraan anak yang dulu sempat ingin membawa Piali dan Zia ke yayasan. Bilal yang dalam keadaan marah langsung meminta Amir segera memecat Zia karena telah memperkerjakan anak di bawah umur. Bilal pun besok berniat membawa dua bocah itu ke yayasan. Mendengar itu Amir tentu saja tidak setuju, ia akan tetap mempertahankan Zia untuk terus bekerja dengannya. Benda. Bilal ipagatwo. Sontak saja hal itu semakin menyulut emosi Bilal, ia lalu meminta anak dan istrinya segera masuk ke rumah. Namun di dalam rumah Selena mencoba menenangkan Bilal dengan mengatakan bila dirinya akan berusaha memberikan Zia pengertian agar mau tinggal di yayasan. Beberapa hari kemudian Selena mengajak Zia berbicara dan ia meminta Zia memikirkan kembali keputusannya tentang yayasan itu. Walaupun mereka nantinya tinggal di yayasan berbeda, dia masih bisa mengunjungi Piali. Ia juga mengatakan pada Zia bahwa tak selamanya Zia bisa melindungi dan menafkahi Piali. Tapi di sini Zia tetap bersikukuh untuk tetap dengan keputusannya. Dan ia selamanya akan selalu ada di sisi Piali. Beberapa saat kemudian Amir pun pulang dan memberitahu Selena kalau Aminah baru saja menjadi juara pertama lomba melukis di sekolahnya. Untuk merayakan kemenangannya itu Aminah pun membagi-bagikan kue ke semua pegawai kakeknya termasuk kepada Zia. Zia yang penasaran dengan lukisan Aminah meminta Aminah segera menunjukkan lukisannya. Pada saat itu Amir tiba-tiba datang dan terlihat marah, ia kemudian meminta Aminah mengambil kembali lukisannya. Ia takut kalau lukisan cucunya itu rusak gara-gara tangannya Zia yang pasti kotor karena habis megang barang-barang rongsokan. Selesai kerja Zia dan Piali belum bisa pulang akibat terjebak hujan yang cukup deras. Selagi menunggu hujan reda dia memanfaatkan waktunya untuk berkreasi. Merasa kasihan salah satu pegawai Amir yang melihatnya langsung memberikan jas hujan agar mereka bisa lekas pulang. Malamnya ketika Aminah, Aisu dan Amir habis pulang ngaji mereka spontan tercengang melihat hasil kreasi Zia yang dia bikin tadi sore. Terlihat pantulan cahaya barang rongsokan yang disusun Zia dengan baik bisa begitu bagus dan sangat mirip dengan lukisan Aminah. Bahkan mereka tidak menyangka Zia begitu pandai menyulap barang rongsokan menjadi sebuah kerajinan tangan yang terlihat sangat menawan. Amir lalu tiba-tiba mencium tangan Zia. Ia menyesal telah menghina tangan Zia yang ternyata menyimpan bakat yang luar biasa.
Baginya hanya ada satu dari sejuta orang yang bisa mendapatkan bakat seperti Zia. Sehingga Amir memutuskan mulai sekarang dia boleh mengambil sesuka hatinya barang rongsokan mana yang ingin ia bawa pulang. Sejak saat itu hari demi hari dia lalui dengan membuat berbagai kerajinan tangan dari barang rongsokan milik Amir yang kemudian ia jual di tokonya Bos Mahir. Tak hanya itu, Zia juga memberikan hasil kerajinan tangannya pada Aminah dan Selena yang berupa gitar kecil yang ia dapat dari gudang barang bekas milik Amir. Kemudian gitar kecil yang ia sulap menjadi sangat indah dengan sepasang anting yang cantik. Kini dari hasil penjualan kerajinan tangannya itu Zia sudah mampu membiayai Piali di sekolah untuk anak usia dini. Dan beberapa hari kemudian Zia mulai membangun gubuknya sendiri dari barang rongsokan milik Amir yang tentu saja dibantu sama Sahir. Melihat gubuknya telah jadi, Piali langsung kegirangan apalagi di gubuknya itu memiliki sayap. Dengan semangat Zia dan Piali mulai menghiasi isi ruangan gubuknya sesuai keinginan mereka. Waktu Zia pulang kerja ia diomeli oleh seorang ibu-ibu yang tak terima karena dia telah membangun sebuah gubuk yang bagus. Jika pemerintah kota melihatnya bisa-bisa subsidi sewa mereka akan dicabut. Bahkan yang lebih parahnya lagi mereka semua bisa diusir dari sana. Dan dengan sangat emosi ibu itu ingin meminta Zia segera merobohkan gubuknya. Kalau Zia tak mau melakukannya, ia sendirilah yang akan membakarnya. Tak ingin keadaan semakin memanas, seorang pria salah satu warga pemukiman itu pun langsung menghentikan keributan di situ. Setelah kejadian itu Zia lalu mengajak Piali pergi ke suatu tempat yaitu bandara. Di sanalah ia hendak menepati janji kepada Piali yang ingin sekali melihat pesawat. Setelah puas melihat pesawat mereka pun pulang dengan perasaan yang bahagia. Namun kejadian yang tidak diinginkan terjadi kepada mereka. Sebuah mobil tiba-tiba menabrak mereka dan seketika itu Zia terluka. Entah siapa yang menyelamatkan mereka, dan di sisi lain Piali yang sudah berada di gubuknya menangis histeris saat mendapati Zia tidak ada di sisinya. Dan untuk menyingkirkan rasa kesepiannya itu Piali segera melukis wajah Zia. Namun di saat itu tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Piali. Piali? Itu Zia ternyata masih selamat, kini ia sedang berada di sebuah yayasan. Alosi menjelaskan kalau ada orang yang tak dikenal membawa Zia ke rumah sakit dan pihak rumah sakitlah yang menghubungi yayasan. Rupanya Zia waktu itu udah tak sadarkan diri selama 2 hari. Namun saat Zia ditemukan di tempat kecelakaan, Piali malah sudah tidak ada di tempat kecelakaan terjadi. Alosi pun berjanji akan membantu mencari keberadaan Piali. Di keesokan harinya saat berada di lapangan yayasan, Zia yang memanfaatkan kesempatan menyelinap untuk kabur dari yayasan. Ia lalu terus berlari menuju gubuknya. Karena itulah satu-satunya harapan yang memungkinkan Piali ada di sana. Sayangnya ketika dia sampai di gubuknya ternyata yang hanya ia dapati adalah tanah kosong dan yang tersisa di sana hanyalah sepatu Piali. Di tengah kesedihannya Amir datang dan memberitahu Zia apa yang sebenarnya telah terjadi, dan tanpa pikir panjang dia kembali berlari sekuat tenaga agar segera bisa bertemu dengan adik kesayangannya. Betapa kagetnya Zia saat mendapati gubuknya ternyata diangkut ke sebuah gedung pameran.
Ternyata Salman selama ini adalah seorang seniman internasional yang menjabat sebagai ketua kurator di India. Selama ini Salman telah mencari Zia kemana-mana dan akhirnya Salman bisa menemukan Zia berkat postingan dari bos Shahir di sosial media. Ternyata selama ini bosnya Shahir selalu memposting hasil kreasi Zia ke sosial media. Salman benar-benar kagum di tangan Zia, sebuah barang rongsokan mampu menghasilkan karya seni yang luar biasa. Dan karyanya yang lain yang ternyata memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Dan sebenarnya Salmanlah yang tadi memanggil-manggil Piali, ia juga takjub dengan bakat melukis Piali yang unik. Di mana Piali yang masih sangat muda mampu menciptakan keajaiban dunia dengan melukis wajah seseorang secara terbalik yang terlihat sangat mempesona ketika dilihat lewat sebuah kaca. Sejak saat itu kehidupan Zia dan Piali berubah seperti putri dan pangeran. Mereka kini tidaklah merasakan kehidupan yang susah karena dari hasil pameran Salman itu mereka telah berhasil menjadi orang yang sukses dengan menghasilkan uang yang tidak sedikit. Dan kini semua karya mereka dikenal di seluruh dunia dan Salman pun mengangkat mereka berdua sebagai anak angkatnya.